Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husdud Hardianto, mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi Manajemen. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan untuk memenuhi ujian akhir semester, yaitu tentang Resource-Based Theory dalam konteks manajemen operasi internasional. Latar belakang Resource-Based Theory atau RBT adalah suatu pemikiran yang berkembang dalam teori manajemen strategik dan keunggulan kompetitif perusahaan. Teori ini dikemukakan oleh Penrose pada tahun 1959. Resource-Based Theory menyatakan suatu perusahaan dapat berhasil apabila perusahaan tersebut mencapai serta mempertahankan dari keunggulan kompetitif dengan implementasi yang sifatnya strategik dalam proses penciptaan nilai yang tidak mudah untuk dapat disamai oleh perusahaan lain dan tak ada penggantinya. RBT menyediakan kerangka kerja untuk menyoroti dan memprediksi dasar-dasar kinerja organisasi dan keunggulan kompetitif. Fokus RBT pada kinerja perusahaan berdasarkan perspektif isu merupakan reaksi terhadap minat manajerial sebelumnya dalam struktur industri. Perspektif yang lebih makro. RBT membahas pendekatan yang digerakkan secara internal dengan berfokus pada sumber daya organisasi internal sebagai lawan dari pendekatan yang digerakkan secara eksternal untuk memahami pencapaian atau kegagalan dalam memanfaatkan aktivitas organisasi. Kosren, Kopra, Samara, dan Pak Fatir 2014. RBT memiliki peranan penting dalam operasi internasional. Secara umum, operasi internasional yakni kegiatan operasi yang menjangkau lingkungan yang lebih luas. Peranan RBT sangat penting yakni membantu menganalisa sumber daya mana yang berpotensi menjadi dan menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dalam konteks bisnis, operasi internasional yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan nilai dan menghasilkan lebih banyak uang dengan memperluas jangkauannya. Poin kedua, analisis konsep RBT. Konsep RBT yakni memahami lingkungan internal maupun eksternal untuk dapat bertahan di dunia bisnis. Dalam RBT, sumber daya mengacu pada aset, proses bisnis, kapabilitas, perusahaan, pengetahuan, informasi, serta hal lain yang dilakukan oleh perusahaan untuk memahami dan menerapkan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Ini 1991. Suatu sumber daya tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi perusahaan jika tidak terorganisir untuk menangkap nilai dari mereka. Penerapan RBT. Penerapan resource-based theory dalam konteks bisnis dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis yang berfokus pada pengelolaan sumber daya perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. RBT diaplikasikan dengan cara pembuatan kerangka kerja yang disebut dengan model RIS, Reliable, Fairness, Unique, Suitability, kemudian digantikan oleh model Brio, Reliable, Fairness, Unique, Organization. Kerangka Brio adalah suatu alat untuk menganalisa sumber daya internal dari perusahaan dan kemampuan untuk mengetahui apakah perusahaan dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dengan hal ini, kapabilitas RBT dapat dikatakan membantu menganalisa keunggulan sumber daya internal organisasi atau perusahaan untuk bersaing. Penerapan RBT dalam operasi internasional. Sony Group Corporation perusahaan internasional Jepang yang berkantor pusat di Tokyo, bisnisnya yang beragam meliputi elektronik konsumen dan profesional, perdagangan, hiburan, serta layanan keuangan. Aset yang dimiliki perusahaan ini sangat memperkokoh dan bersaing di pasar internasional. Sony Group Corporation memanfaatkan sumber dayanya dengan baik dan
bisnis elektronik dan digital seperti kamera, konsol game, dan lain-lain. Beberapa strategi yang dimanfaatkan itu berupa reputasi yang didapat untuk produk itu, kamera dan konsol game. Tidak hanya reputasi, perusahaan tersebut memiliki kapabilitas organisasi yang baik dalam mengembangkan produknya. Kapabilitas tersebut muncul menjadi sebuah kompetensi inti yang sukar ditiru, berharga, serta dilakukan oleh perusahaan lain ataupun pesaingnya di bidang tersebut. Kriteria sustainable dan tes yang dimiliki perusahaan ini menghasilkan strategi kompetitif untuk kelangsungan perusahaan. Kapabilitas organisasi yang dimiliki perusahaan ini menciptakan visi yang berbeda dengan perusahaan lainnya. Ini mengangkat budaya status nasional Jepang menjadi pionir sebagai nilai inti dan dari visi ini. Tujuannya yaitu merasakan kemampuan inovasi dan penerapan teknologi untuk keuntungan dan kesehatan masyarakat luas. Tidak hanya sebatas menjadi raksasa di Jepang, perusahaan tersebut juga memiliki tujuan dan gambaran masa depan serta sikap optimis untuk menjadi terkenal dan mampu bersaing di kancah internasional. Pengambilan keputusan dalam mempertahankan bisnis sangat diperlukan. FPT mempengaruhi beberapa aspek untuk mengambil keputusan. Ini pengembangan pasar, pengembangan pasar yang ini bergantung pada aset di perusahaan itu. R&D, label, merek dan produksi, seberapa mampu perusahaan produksi atau benda yang diminta pasar. Dengan kata lain, analisa FPT dengan metode video secara langsung mengenal kekuatan sumber daya mana yang kuat untuk melakukan operasi terhadap pasar yang dituju. Metode yang digunakan untuk memenuhi pasar FPT berhubungan dengan internal dan eksternal perusahaan yang mana seorang manajer harus mengenal faktor tersebut sebelum melakukan analisa FPT. Selanjutnya, strategi operasi hasil dari analisa FPT akan mempermudah dalam melakukan atau memutuskan strategi apa yang harus dilakukan. Karena pemilihan pasar atau metode yang digunakan sudah diketahui, serta nilai lebih sumber daya juga sudah diketahui untuk melakukan operasi pasar. Studi kasus, suatu perusahaan memiliki aset dan kapabilitas yang berbeda-beda. Untuk mencapai ketahanan dalam persaingan bisnis, perusahaan harus memiliki sumber daya yang kuat dan sukar ditiru. Di bawah merupakan contoh aset yang dimiliki Sony Group Corporation. Bisa terlihat ini produk PlayStation, Sony Music, Sony Picture. Hasil tak terlihat, merek Sony, reputasi konsol game, kerjasama dengan Universal Music. Kemudian kapabilitas organisasi, untuk proses pengembangan produk Sony, pelayanan pelanggan PlayStation, fasilitas perusahaan. Terlihat yang dimiliki Sony Group Corporation merupakan hal yang sukar untuk ditiru oleh perusahaan lain. Terlihat dari produk PlayStation yang hanya dimiliki oleh Sony, serta kualitas gambar dan suara mendasarkan produk Sony masih sama dicintai pelanggannya. Tak terlihat beberapa tidak dimiliki oleh perusahaan lain, namun kerjasama yang dilakukan dapat dilakukan juga oleh perusahaan lain. Keunggulan dari aset tersebut yakni terjemahan pelanggan yang selalu menunggu produk-produk Sony. Ketiga, kapabilitas organisasi memiliki keunggulan tersendiri karena terbukti setiap penjualan konsol baru terdapat banyak pembeli dari seluruh dunia. Aktivitas perusahaan terbukti dengan peluncuran pengembangan produk baru. Kesimpulan dari presentasi ini yakni RPT adalah teori yang mengembangkan bahwa keunggulan kompetitif sebuah perusahaan dapat tercapai dan dipertahankan melalui pemanfaatan sumber daya internal yang berharga, langka, tidak dapat ditiru, dan tidak dapat digantikan. Teori ini menekankan pentingnya fokus pada sumber daya internal perusahaan daripada kondisi pasar eksternal. Sumber daya perusahaan termasuk aset, kapabilitas, dan atribut yang dapat dikendalikan dan digunakan untuk menciptakan strategi yang efektif. Jadi tidak hanya menjadi kerangka kerja teoritis, tapi juga aplikatif yang membantu perusahaan memahami dan mengoptimalkan sumber daya internalnya untuk mencapai tujuan strategis dan melakukan bisnis global yang efektif. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.